Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Hamna dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum memulai belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga Ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa, semoga kita terhindar dari pandemi corona yang melanda dunia ini dan kita selalu dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa belajar seperti tahun-tahun kemarin. Walaupun kali ini kita tetap belajar tapi masih belajar lewat daring. Oke. Nah, sekalian, sebelum materi dimulai, kita perlu tahu bahwa apa tujuan kita mempelajari pelajaran hari ini. Nah, pada pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, tujuan kita belajar adalah pada materi ini adalah yang pertama, siswa itu mampu menemukan ide pokok pada paragraf. Kemudian siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tulisan. Oke, sebelum kita masuk di materi, nah, ada yang Ibu tanyakan. Coba, pernahkah kalian memperhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarmu? Misalnya, tumbuhan yang ada di halaman rumahmu, atau yang di depan halaman rumah depan rumahmu, atau di tetangga sebelahmu. Mungkin kalian bisa lihat, oh, ada pohon mangga, ada pohon jambu, atau ada pohon kelapa, ada pohon pisang, dan sebagainya. Nah, itu adalah tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahkan ada tanaman hias seperti bunga. Nah, pertanyaan Ibu, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Yuk kita cari tahu apa manfaat tumbuhan. Oke, sebelum mengetahui apa manfaat tumbuhan, coba kalian amati gambar di sini. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar. Nah, di sini ada gambar seorang petani yang sedang menyemprot tanamannya. Kemudian ada seorang ibu yang sedang memanen wortel dan ada juga kelinci yang sedang makan. Jadi Ibu tidak perlu lagi kasih tahu, dengan melihat gambar saja kalian sudah paham. Oh, ini adalah gambar tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, coba setelah mengamati gambar, kita lihat pertanyaan. Perhatikan pertanyaan berikut. Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan? Nah, kira-kira di antara kamu tahu apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan? Nah, mungkin ada yang menjawab, Ibu tidak bisa bernapas. Nah, berarti tumbuhan itu merupakan sumber oksigen bagi kita untuk kehidupan kita. Juga manfaat tumbuhan itu berguna bukan hanya untuk manusia, juga untuk hewan. Nah, itu merupakan pertanyaan untuk yang nomor 2. Apa manfaat dari tumbuhan bagi hewan? Nah, sekarang apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Bukan hanya saja manusia, juga hewan dan semua makhluk. Nah, tumbuhan ternyata bisa dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai yang pertama sebagai bahan makanan, yang kedua sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Nah, sumber kehidupan sebagai makhluk hidup itu yang seperti apa? Nah, dari tumbuhan kita mendapatkan oksigen untuk bernapas agar kita sehat selalu. Kemudian dari tumbuhan kita bisa mendapatkan makanan. Nah, makanan itu mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sangat penting untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Oke, sudah paham anak-anakku? Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengetahui manfaat dari tumbuhan sebagai sumber kehidupan, ini Ibu sajikan ada seorang anak yang bernama Edo. Edo ini, dia akan mengunjungi pamannya yang ada di desa. Dia akan berlibur ke tempat pamannya yang tinggal di desa.
Edo tidak hanya berlibur, dia juga ingin belajar. Nah, ibu gurunya memberikan tugas selama liburan. Nah, ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang suatu hal yang menarik, yang bermanfaat untuk dilihat selama liburan. Nah, Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, nah, terutama tentang perkembangbiakannya. Jadi, namun sebelum ibu sajikan tentang bacaan, kita kembali lagi dari tujuan pembelajaran yang kita bicarakan tadi di awal, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui ide pokok, ya kan? Ya, dalam paragraf. Nah, kemudian kamu tuangkan dalam bentuk, tujuan yang kedua, tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang sebelum kita memulai menentukan ide pokok, kita lihat dulu cara menentukan ide pokok. Di sini Ibu sajikan cara menentukan ide pokok. Yang pertama, kita baca dulu paragrafnya dengan cermat. Dengan cermat itu yang bagaimana? Kita baca dari awal sampai akhir, dibaca dengan pemahaman. Nah, setelah itu kita perhatikan kalimat utamanya pada paragraf. Masih ingatkah adik-adik dengan kalimat utama, menentukan kalimat utama pada di kelas 4 dan kelas 5 tentu saja kalian sudah mendapatkan pelajaran itu, namun di kelas 6 juga dapat materi seperti ini. Nah, harus diingat ya, bahwa menentukan kalimat utama itu, biasanya kalimat utama itu ada di awal kalimat. Nah, di dalam kalimat utama itu ada ide pokok. Nah, ide pokok itu bisa saja berada di awal, ada di tengah, dan ada juga di akhir. Namun, jika kalian menemukan paragraf yang tidak ada ide pokoknya di awal, di tengah, dan di akhir, nah cara menentukan ide pokok itu dengan menyimpulkan paragraf. Dengan menarik kesimpulan dari paragraf itu, kalian bisa menentukan bahwa itulah ide pokok. Nah, sekarang kita akan praktekkan, adik-adik semua. Kita lanjut dulu. Di sini Ibu sajikan ada sebuah bacaan yang terdiri dari 5 paragraf. Namun kita bahas satu-satu. Kita mulai dari paragraf 1 dengan paragraf 2. Pada paragraf 1, coba ingat ya cara menentukan kalimat utama yang di atas tadi. Nah, sini kalimat utama ini ada di awal kalimat. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kalimat utama ini sampai di sini. Bisa. Oh, oke. Sekarang pindah ke paragraf 2. Di paragraf 2 sama juga cara menentukannya seperti pada paragraf 1. Oke, kita lihat. Oh, ya, bagus. Sudah paham anak-anakku? Nah, kita lanjutkan dengan paragraf 3 dan 4. Nah, pada paragraf 3 sama juga seperti yang paragraf 1 dan 2. Kita lihat yang paragraf 4. Di paragraf 4 ini, kalau kita sudah kita baca dengan cermat, dibaca dengan cermat, tidak ada kalimat utamanya, tidak ada di awal, tidak juga di tengah, tidak ada di akhir. Jadi kita ambil cara yang terakhir tadi, dengan cara menyimpulkan bacaan. Nah, pada bacaan ini, setelah kita membaca dari awal sampai akhir dari paragraf 4 ini, kalian bisa tarik kesimpulan bahwa buah jagung yang dimanfaatkan oleh manusia itu adalah bijinya, atau yang akan dimakan oleh manusia pada buah jagung itu adalah bijinya. Berarti bijinya yang diambil bukan daunnya, bukan juga batangnya atau akarnya. Oke? Bisa paham? Jadi kalimat utama di situ, ide pokok yang di paragraf 4 itu kalian sudah bisa tarik kesimpulannya. Nah, yang terakhir, paragraf 5. Nah, paragraf 5 tidak ada masalah seperti di paragraf 4. Dan kita akan sama saja dia dengan paragraf 1, 2, dan 3. Adik-adik sudah paham kan? Jadi, Ibu ulangi lagi. Menentukan kalimat utama itu, yang pertama kita harus baca dengan cermat keseluruhan dari paragraf, kemudian kita perhatikan kalimat utamanya. Nah, ide pokoknya itu ada pada kalimat
utamanya, dan biasanya ada di awal, ada di akhir, dan juga ada di tengah. Namun jika kita tidak mendapatkan hal seperti itu, atau kita tidak dapatkan di awal, di tengah, dan di akhir, maka kalian bisa menyimpulkan paragrafnya. Gampang kan? Nah, Ibu harap kalian bisa mengerjakan dengan benar supaya kalian bisa lebih paham lagi bagaimana menentukan ide pokok. Nah, sekarang kalian punya tugas. Ide pokok ini kalian buat dalam diagram Venn. Ini disajikan diagram Venn. Diagram Venn ini biasa kamu dapatkan pada mata pelajaran matematika, namun kita di bahasa Indonesia, kita gunakan diagram Venn ini untuk membuat tugas. Nah, kalau tadi ada 5 paragraf, di bacaan bagaimana jagung berkembang biak, nah kita buat juga lingkaran seperti ada 5. Kemudian kamu tuliskan paragraf 1, 2, dan 3. Kamu tuliskan ide pokok dan informasi penting pada teks yang Ibu sajikan. Jadi, Ibu kira-kira kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan silakan bekerja. Terima kasih.